Martial Universe. Bab 208. Judul: Berjuang Melawan Tahap Form Creation. Sumber guntur. Saat bola petir yang gemilang muncul dari mulut Thunder Crystal Beast, ekspresi serakah tiba-tiba muncul di mata Di Teng dan Liu Kui. Yuan Power menyembur keluar, langsung berubah menjadi dua telapak tangan Yuan Power selebar 3 meter yang langsung menyambar sumber guntur. Boom! Meskipun Thunder Crystal Beast adalah binatang iblis, itu bukan orang bodoh. Oleh karena itu, secara alami tidak akan memanggil sumber guntur hanya untuk memberikannya. Karena itu, ketika mereka berdua mencoba merebutnya, sumber guntur itu tiba-tiba bergetar dengan kuat. Segera, gelombang kejut petir seperti cakram muncul dari pusat gempa. Bang! Bang! Karena gelombang kejut petir, Yuan Power palem Di Teng dan Liu Kui segera disebarluaskan. Sementara itu, kedua ekspresi wajah mereka mulai berubah dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa mundur, gelombang kejut itu sudah mengenai mereka. Bas! Bas! Ketika mereka terkena pukulan ganas itu, kedua wajah mereka menjadi pucat, sebelum mereka terpental saat mereka meludahkan seteguk darah. Ngung! Ngung! Meskipun mereka terpesona, duo Di Teng adalah individu yang licik. Sementara mereka diterbangkan kembali, dua Yuan Power palem meledak. Namun kali ini, mereka langsung menghantam tubuh Thunder Crystal Beast itu. Boom! Sebuah suara raksasa bergema, ketika port besar baju besi kristal pada Thunder Crystal Beast hancur berkeping-keping sebelum darah perak menyembur keluar. Udara semula yang semrawut itu mulai kosong. Hanya kabut petir yang masih melayang di udara saat itu mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan kekuatan petir yang kuat. Rebut sumber guntur. Pasukan Di Family dan keluarga Liu semuanya dengan intens menyaksikan pertempuran yang terjadi di udara. Ketika mereka melihat pemandangan ini, teriakan langsung meledak ketika para praktisi elit dari kedua belah pihak langsung bergerak. Menyentak tangan mereka ke depan, serangkaian tali Yuan Power diarahkan ke sumber guntur itu. Ngung! Ngung! Namun, tepat saat tali-tali Yuan membatasi sumber guntur itu, tiba-tiba bayangan tombak besar muncul. Dengan ayunan, tali itu segera hancur. Kemudian, ketika dia mengulurkan tangannya ke depan, di bawah tatapan marah dari kerumunan, dia meraih ke sumber guntur itu. Apakah kamu mau mati? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut. Segera, raungan marah terdengar. Hahaha, Di Ten Brother, aku akan mengambil sumber guntur dulu. Harap tahan pasukan keluarga Liu. Aku akan menunggumu di tempat biasanya. Pria yang tiba-tiba turun tangan itu, secara alami Lindong, yang telah bersembunyi di bayang-bayang. Sekarang setelah dia mendapatkan sumber guntur itu, kegembiraan memenuhi hatinya, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat mundur. Tawa Lindong datang tiba-tiba, namun itu menyebabkan formasi di lapangan membeku. Pasukan keluarga Di itu semua bingung karena mereka jelas tidak tahu kapan Di Teng membuat kesepakatan dengannya. Di Teng, kamu benar-benar menemukan kaki tangan? Ekspresi wajah Liu Kui berubah drastis. Dengan raungan keras, menggunakan pedang raksasa di tangannya, bayangan pisau yang tangguh diarahkan dengan kejam ke arah Di Teng, yang berdiri di dekatnya. Dang! Saat ia menghadapi serangan mendadak Liu Kui, Di Teng dengan cepat membalas. Kemudian, dengan ekspresi dingin, dia berteriak, "Pak Tua, gunakan otakmu. Bocah itu jelas-jelas menipu kita ketika dia melarikan diri begitu dia mendapatkan sumber guntur. Ayo hentikan dia." Pada awalnya, otak Di Teng mengalami hubungan pendek untuk sementara waktu. Untungnya, refleksnya cepat, karena dia dengan cepat menyimpulkan bahwa komentar Lindong jelas dimaksudkan untuk menghentikannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Liu Kui terkejut. Dengan cepat berbalik, dia menyadari bahwa Lindong sudah dengan cepat melarikan diri setelah dia mengambil sumber guntur itu. Seketika, dia menyadari bahwa dia telah ditipu ketika dia dengan marah bersumpah. Bajingan licik itu! Kejar anak itu! Deru kemarahan Liu Kui dan Di Teng hampir bersamaan terdengar. Kemudian, pasukan Di Teng akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu, dan mereka semua langsung marah. Namun,
Saat mereka pulih kembali, Lindong sudah membuat jarak di antara mereka. Tepat ketika dia berencana untuk lari, sumber guntur di tangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, karena sepertinya akan melarikan diri. Cih! Ketika dia mendeteksi pemandangan ini, mata Lindong menjadi dingin. Ketika dia menyentak tombak kuno di tangannya, bayangan tombak yang tangguh meledak maju dan dengan kejam memukul Thunder Crystal Beast yang berusaha mengingat sumber guntur itu. Bang! Ketika bayangan tombak itu meledak di tubuh Thunder Crystal Beast, itu langsung meniupnya. Kemudian, Thunder Crystal Beast akhirnya merilis serangkaian raungan yang tidak puas, karena mata hewan merah darahnya mulai menyeramkan di Lindong sebelum melarikan diri. Saat ini, ia mengerti bahwa mustahil untuk merebut kembali sumber gunturnya hari ini. Setelah meniup Thunder Crystal Beast dalam satu gerakan, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Saat dia berencana untuk melarikan diri, di udara, Yuan Power Palm tiba-tiba muncul di depannya menyerangnya dengan kejam. Wosh! Alis Lindong berkerut. Dengan dia melambaikan tombak kuno, itu membentuk beberapa semburan dingin sebelum mereka secara langsung menghancurkan Yuan Power Palm. Nak, aku sudah baik padamu. Namun, kamu masih berani merencanakan melawan keluarga Diku. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak bisa menenangkan amarah di hatiku. Ketika Lindong menghancurkan Yuan Power Palm itu, raungan jahat bergema dari belakang. Kemudian, sosok Diteng dengan cepat mengejar dengan kilatan jahat di matanya. Heh, anak ini benar-benar licik. Kami hampir membiarkannya melarikan diri. Di belakang Lindong, Liu Kui dengan cepat bergegas mendekat ketika dia terkekeh. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa dengan mudah melarikan diri, alis Lindong mengerut. Dengan ekspresi tenang, dia menyimpan sumber guntur di tas Qiankunnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum. Mengapa kalian berdua bertindak dengan cara ini? Nasib yang menentukan siapa pemilik harta ini. Kamu seharusnya tidak melawan nasib. Setelah kami membunuhmu, kami akan menjadi yang ditakdirkan. Ekspresi berbahaya memenuhi mata Diteng dan itu berbeda dari ekspresi tenang sebelumnya. Terbukti, dia tidak lagi menekan niat membunuh ke arah Lindong. Hantu tua Liu Kui, mari kita bergabung dan membunuh bajingan kecil ini. Setelah itu, kita akan memutuskan siapa yang mendapatkan sumber guntur. Bagaimana dengan itu? Teriak Diteng. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Liu Kui berkilau sebelum dia sedikit demi sedikit menganggukkan kepalanya. Baiklah, anak ini terlalu licik. Jika kita tidak menghabisinya, hatiku tidak bisa tenang. Swoosh! Sebelum mereka berdua selesai berbicara, bayangan pisau di bawah kaki Lindong melintas ketika sosoknya dengan cepat turun dan melarikan diri. Kamu ingin kabur? Duo Diteng sama-sama pria tua yang licik. Sebelumnya, setelah mereka ditipu oleh Lindong, mereka secara alami berhati-hati padanya. Karena itu, begitu dia bergerak, mereka berdua segera mengejarnya seperti lintah. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan ikan tombak. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan piton tombak. Namun, sama seperti mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang, tubuh panik Lindong tiba-tiba berhenti. Saat dia mengayunkan tombak kuno di tangannya, seekor ikan Yuan Power raksasa yang mengerikan dan Yuan Power Piton yang marah, bersama dengan ujung tombak jahat, diarahkan dengan kejam ke arah mereka berdua. Teknik Heavy Mountain Sabre, bilah penghancur tulang. Ketika serangan ganas tiba-tiba yang dialami Lindong, bahkan ekspresi wajah duo Diteng sedikit berubah. Saat Yuan Power memancar keluar, mereka segera mengayunkan pedang besar di tangan mereka. Bang! Bang! Bilah dan tombak bertabrakan, karena kekuatan angin yang sangat kuat segera meletus, menyebabkan udara di sekitarnya langsung tertiup angin dan hampir menciptakan ruang hampa udara. Kekuatan gabungan dari dua praktisi tahap creation awal. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Teknik tombak Lindong tidak bertahan lama, sebelum mereka segera dihancurkan. Kemudian, bayangan pedang diarahkan ke tubuhnya saat mereka membentuk formasi menyerang yang tangguh dan menjebaknya. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya duo Diteng benar-benar berencana untuk menggunakan segala cara untuk benar-benar menjebak Lindong.
Saat ia merasakan niat membunuh sedingin es menyembur keluar dari pedang mereka, mata Lindong sedikit gelap. Melambaikan tombaknya di sekitar, dan berkat tubuhnya yang telah ditingkatkan selama periode ini, dia nyaris tidak bisa melawan serangan gabungan mereka. Saat Lindong melawan, jantung Diteng dan Liu Kui bergolak. Keduanya berada pada tahap form creation awal. Karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat dengan cepat mengirim praktisi elit tahap form creation. Namun, saat ini, Lindong bisa menahan mereka berdasarkan kekuatannya sendiri. Kemampuannya saat ini, dan lebih jauh usianya yang muda, menyebabkan bahkan duo Diteng terkejut. Segera, niat membunuh jahat segera menyusul. Mereka tidak bisa membiarkan musuh yang sangat berbakat hidup. Saat niat membunuh muncul, dua peluit dengan cepat mengikuti dari bibir Diteng dan Liu Kui. Seketika, pasukan kedua keluarga yang berdiri di dekatnya bergegas maju. Berdasarkan situasi ini, jelas mereka tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melarikan diri. Lindong juga menyadari rencana mereka. Segera, dengan mendengus dingin, Great Sun Thunder Yuan diaktifkan secara manual ketika raungan guntur samar bergema. Pada saat yang sama, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi hijau seperti perunggu, sementara di lengannya, sebuah urat merayap keluar seperti naga. Itu diisi dengan aura yang tangguh. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan naga tombak. Cahaya keemasan yang gemerlap, seperti gunung berapi, menyemburkan buih dari tombak kuno Lindong, saat Yuan Power yang tangguh itu langsung berubah menjadi naga raksasa dan menyapu dengan aura yang tak terhentikan. Boom, boom, boom. Ketika dia melepaskan serangan itu, kekuatan Yuan yang mengelilingi langit dan bumi mulai bergetar dengan keras. Saat ini, skala naga habis-habisan ini tombak yang dieksekusi Lindong beberapa kali lebih kuat, dibandingkan dengan yang ketika ia bertarung melawan Tuan Kotasi. Karenanya, ketika naga itu muncul, ekspresi kekaguman muncul bahkan di mata duo Diteng. Dengan semua energi Lindong, serangan naga itu melintas di cakrawala sebelum dengan kejam menghantam duo Diteng. Seketika, suara raksasa yang menghancurkan bumi bergema keluar dari udara, sebelum angin kencang meletus dan bahkan menyebabkan getaran di hutan di bawah. Bang, bang. Sebuah cahaya keemasan mencurahkan, sebagai duo Diteng, langsung terpesona di bawah tatapan bingung pasukan mereka, sebelum mereka mendarat dengan mengerikan. Berdasarkan ekspresi wajah mereka, sepertinya mereka berdua mendapat pukulan hebat. Anak itu memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Dengan caranya sendiri, ia dapat melawan dua praktisi tahap form creation awal. Pemandangan ini menyebabkan pasukan keluarga Diteng dan Liu tertegun. Hahaha, terima kasih untuk hadiahmu. Aku dengan senang hati akan menerima sumber guntur ini. Setelah ia menggunakan semua kekuatannya untuk meledakkan mereka kembali, warna perunggu di kulit Lindong dengan cepat menghilang. Segera, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menggunakan kecepatan penuhnya, dalam sekejap mata, dia berlari ke dalam hutan yang luas. Cari kemanapun dia pergi. Ketika mereka melihat Lindong melarikan diri, wajah Diteng dan Liu Kui berubah menjadi sangat hijau. Kemudian, raungan yang marah segera bergema di dalam hutan itu.